Oke guys, kembali bersama YouTuber paling fenomenal dan legendaris. Siapa lagi kalau bukan Mr. Chris? Piye kabar ya lur? Kemarin kita sudah membahas seputar relationship ya, dan kita hari ini akan melanjutkannya juga tentang relationship lagi. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Klik tombol loncengnya, cedung. Nah, hari ini yang akan kita bahas yaitu seputar bagaimana kita memahami orang lain. Kita tahu juga bahwa setiap dari kita ini memiliki karakter kepribadian yang berbeda-beda, karena kita juga berasal dari lingkungan dari orang tua yang berbeda pula, sehingga itu yang membentuk karakter kita menjadi yang sekarang ini, yang berbeda-beda itu. Nah, ada kata-kata menarik ini ya, yang ada di buku ini, yaitu orang lain tidak peduli seberapa banyak Anda tahu, tetapi orang lain akan tahu seberapa banyak Anda peduli. Nah, disitulah menjadi bukti bahwa memahami orang lain itu sangat penting ya guys. Nah, banyak orang-orang sukses di dunia ini yang mereka itu memiliki kemampuan untuk membangun sebuah hubungan. Nah, disitulah yang mengantarkan mereka sampai ke pintu kesuksesan. Nah, di sini kita akan membahasnya langsung. Yang pertama yaitu mengapa seseorang tidak bisa memahami orang lain. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini. Yaitu banyak, ada sekitar 4 kalau nggak salah. Nah, ini tuh terjadi karena ya kurangnya pemahaman seseorang terhadap orang lain, dan orang lain pun juga ada rasa apa itu, dan tidak bisa dekat dengan kita. Dan orang lain itu menjadi aset yang sangat penting ya untuk kita, untuk mengantarkan kita ke impian kita. Sebagai kita makhluk sosial ini kan ya sudah menjadi sebuah hal yang sangat wajib, bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain. Dan di sini ada beberapa faktor yang membuat orang lain tidak memahami ini ada beberapa faktor yang membuat seseorang tidak bisa memahami orang lain. Yaitu faktor pertama mengenai rasa takut. Nah, banyak orang yang kadang takut kepada kita karena sesuatu hal, ataukah karena kita seorang pimpinan, atau seorang karakter kita yang keras, tegas, dan itu membuat orang lain itu takut. Dan pada akhirnya apa? Kita tidak bisa bekerja sama dengan baik dengan orang lain karena rasa ketakutan tersebut. Beda halnya ketika kita mampu berinteraksi dan membuat orang lain itu nyaman berada di dekat kita. Secara perlahan pun itu akan mempengaruhi pola perilaku, aktivitas, dan membuat orang lain mudah dipahami, dan bagaimana nantinya kita bisa bersama-sama bekerja bersama gitu. Nah, kemudian yang kedua mengenai kita itu terlalu fokus terhadap diri sendiri. Nah, ini merupakan sifat alamiah kita ya guys, bahwa ya seperti contoh gini, ketika kita melihat anak-anak bayi sedang bermain, pasti mereka akan memilih mainan yang mereka suka. Dan begitu pula kita, naluri alamiah kita itu ya cenderung ingin melakukan apa yang kita suka tanpa memperdulikan orang lain. Nah, itulah yang membuat kita tidak bisa memahami orang lain, dan hanya kita terfokus pada diri kita, egois lah kayak gitu. Dan yang ketiga ada
eh, tidak mampu menghargai perbedaan. Nah, kita juga tahu bahwa perdebatan, bahwa keheterogenan, bahwa perbedaan di dunia ini sangat kompleks. Nah, kalau kita tidak bisa memahami perbedaan, kita tidak bisa menghargai perbedaan, ya bagaimana kita bisa memahami orang lain? Setiap orang itu berasal dari orang tua yang berbeda, dari suku yang berbeda, budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda juga. Ya kita perlu membuka sudut pandang baru bahwa perbedaan itu indah. Ketika kita mampu menerima perbedaan, kita kan bisa belajar juga. Oh, ternyata ada hal-hal yang baik yang bisa kita terima dan kita bisa terapkan dalam hidup kita juga. Kalau kita tidak bisa menghargai perbedaan orang lain, nah bagaimana kita bisa belajar dan membuka pemikiran baru terkait inovasi yang nantinya akan kita terapkan di selanjutnya gitu. Jadi menjadi sebuah hal yang penting untuk kita menghargai perbedaan. Perbedaan apa itu? Ya apapun itu, kebudayaan, pendapat, itu, dan perbedaan itulah yang akan membuat hal-hal yang ingin kita capai bahkan lebih spektakuler dari yang kita duga sebelumnya. Dan yang keempat yaitu tidak mampu menghargai persamaan. Tidak mampu menghargai persamaan, di situ yang menjadi penghalang kita juga, bahwa ya ada hal-hal dari kita dengan orang lain itu adanya kemiripan. Nah, persamaan itulah yang perlu kita hargai juga gitu. Ya, seperti itulah ya teman-teman ya. Dan ada ini pepatah mengatakan juga, jika Anda memperlakukan setiap orang yang Anda temui seakan-akan ia adalah orang terpenting di dunia, Anda akan menunjukkan bahwa dirinya penting bagi Anda. Jadi teman-teman, siapapun itu orangnya, ya sikap kita terhadap orang lain itu juga harus kita anggap seseorang itu merupakan orang terpenting. Dengan cara itulah orang akan menganggap kita dan akan menunjukkan bahwa dirinya itu memang benar-benar penting seperti yang kita pikirkan. Nah, penting dalam hal apa? Apapun itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang harus dipahami mengenai orang lain. Nah, ini sangat unik ya guys. Bagi kalian yang memang sulit untuk memahami orang lain, cobalah dan terapkan cara-cara ini. Barangkali ini dapat membantu Anda sehingga hubungan Anda dengan orang lain bisa harmonis dan harapan serta cita, keinginan, mimpi yang kalian ingin capai bisa segera terwujud dengan orang-orang di lingkungan di sekitar Anda. Nah, yang pertama itu mengenai semua orang ingin menjadi seseorang. Apakah itu? Jadi gini, pasti kita semua, saya sendiri juga, teman-teman semua pasti ingin merasa, wah aku ingin jadi sesuatu, ingin ada di benak pikiran itu, ingin menjadi seseorang yang dianggap gitu lah. Kayak misalnya jadi bos, pemain basket yang handal, pemain sepak bola, manajer, guru. Pasti itu punya keinginan ingin jadi seorang orang terpenting, tokoh gitu. Nah, di sini kita perlu menganggap bahwa ya karena seseorang ingin menjadi seseorang, berarti kita harus memperlakukan seseorang itu ya selayaknya mereka ingin menjadi seseorang.
Seperti apa ya? Seperti kita menghormati, kita menghargai, kita memperlakukan secara baik. Nah, saat kita memperlakukan itu, pasti ya dia merasa dia senang karena dia dianggap karena dia ingin menjadi seseorang. Kemudian yang kedua, tidak seorang pun peduli seberapa banyak Anda tahu, tetapi orang akan tahu seberapa banyak Anda peduli. Nah, disitulah menjadi kunci bahwa dalam berhubungan, dalam menjalin sebuah ikatan dengan seseorang, ya kita harus peduli dengan seseorang. Entah nanti orang yang kita beri kepedulian itu berbalas buruk kepada kita, ya tetap kita harus memperdulikannya. Nah, di sini saya akan membacakan tentang hal itu. Manusia itu tidak logis, tidak memiliki akal sehat, dan hanya mementingkan diri sendiri. Ya tidak. Nah, maka dari itu tetaplah mencintai mereka. Jika Anda bekerja dengan baik, orang lain akan menuduh Anda memiliki motivasi tersembunyi yang egois. Maka dari itu tetaplah bekerja dengan baik. Jika Anda sukses, Anda akan menemukan teman palsu dan musuh sejati. Maka dari itu tetaplah menjadi sukses. Hal baik yang Anda lakukan hari ini mungkin akan dilupakan besok. Maka dari itu tetaplah melakukan hal baik. Kejujuran dan ketulusan akan membuat kedudukan Anda lemah. Maka dari itu tetaplah jujur dan tulus. Manusia terhebat dengan ide terhebat sekalipun bisa dijatuhkan oleh orang terkecil dengan pola pikir tersempit. Maka tetaplah berpikir besar. Banyak orang yang bersedia membantu orang lain yang tidak diperhitungkan, namun hanya bersedia mengikuti orang-orang hebat. Tetaplah berjuang untuk membantu beberapa orang yang tidak diperhitungkan. Hal yang Anda bangun selama bertahun-tahun bisa saja dijatuhkan dan dihancurkan dalam waktu satu malam. Maka tetaplah membangun. Banyak orang benar-benar membutuhkan bantuan mereka. Banyak orang benar-benar membutuhkan bantuan Anda, namun mereka bisa saja menyerang jika dibantu. Maka tetaplah membantu. Memberi yang terbaik pada dunia mungkin akan membuat Anda dikecewakan. Maka tetaplah memberikan yang terbaik. Jika Anda bisa melakukan yang lebih baik, hal yang paling baik pun tidak bisa diterima. Nah, disitulah cara benar untuk memperlakukan orang lain. Kemudian yang selanjutnya apa? Semua orang membutuhkan seseorang. Nah, jadi dengan cara itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita membantu orang lain, memperdulikan orang lain, karena ya orang lain pun membutuhkan kita pun juga membutuhkan orang lain. Ada feedback antar keduanya. Kemudian yang keempat, semua orang bisa menjadi seseorang ketika ada seseorang yang memahami dan mempercayainya. Nah, disitulah menjadi peran kita untuk memberikan dorongan dan motivasi kepercayaan pada seseorang yang berada di dekat kita, supaya mereka terpacu untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang orang lain percaya, yang dia pun percaya juga dan ingin dianggap.
dan pada akhirnya apa, mereka akan memberikan hal yang terbaik untuk kita. Nah, yang kelima yaitu siapapun yang membantu orang lain mempengaruhi banyak orang. Coba kita bayangkan, kita membantu orang lain, kita memahami orang lain, kemudian orang lain yang kita bantu itu akan merasa bahwa mereka itu ya ada gitu loh, dan dengan keberadaannya mereka pun akan menjalankan hal-hal kepada orang lain juga. Jadi apa yang kita lakukan kepada orang lain pun nantinya akan ditiru dengan sikap-sikap baik itu, dan kemudian orang lain yang kita perlakukan akan memberi pengaruh juga kepada orang lain. Nah, jadi ibarat kata kalau bisnis MLM turun temurun, kemudian ini seperti sel jaringan yang akan saling terkait, terhubung, ada koneksi antara semuanya, yang nantinya apa yang kita lakukan itu akan berpengaruh pada orang-orang lain pula. Nah, maka dari itu penting untuk kita semua memahami orang lain supaya mimpi, cita kita, impian bisa kita wujudkan bersama-sama dengan orang lain di lingkungan kita, di sekitar kita. Setiap orang lain itu memiliki kemampuan, setiap orang lain memiliki keunggulan, setiap orang lain memiliki potensi yang perlu kita dorong, kita pacu, kita beri semangat, motivasi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, siapapun kalian, siapapun Anda, selalulah berbuat baik pada orang lain. Pahami orang lain lebih dari Anda memahami diri Anda, karena disitulah akan membuat pengaruh yang sangat besar, pengaruh yang mampu memberikan perubahan pada dunia, hal-hal baru yang akan bermanfaat untuk kita semua dan yang akan mendekatkan kita kepada puncak kesuksesan, pada gerbang impian yang akan kita raih. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang sudah kita bahas malam hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Keep stay in the home, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah.